Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di pegunungan Jepang, terdapat seorang gadis bernama Sakura. Gadis itu memiliki kecantikan yang menakjubkan, kekayaan yang melimpah, dan pengetahuan yang luas. Namun, kehidupannya tidak pernah seindah yang orang lain bayangkan. Sakura tinggal di sebuah rumah tradisional di tengah-tengah desa yang ramai. Meskipun hidup dalam kemewahan, ia merasa kesepian. Kekayaannya menarik orang-orang dari jauh, tetapi mereka hanya tertarik pada harta dan keindahannya. Sakura merindukan teman-teman yang bisa mengerti dan mencintainya apa adanya. Suatu hari, ketika Sakura sedang berjalan-jalan di desa, ia bertemu dengan dua teman laki-laki, Hiroshi dan Takashi. Mereka adalah pemuda desa yang ramah dan cerdas. Sakura terpesona oleh kecerdasan mereka dan senang menemukan teman sejati. Hiroshi adalah seorang pemuda yang penuh semangat dan penuh kebaikan hati. Dia adalah penjaga desa yang selalu berusaha menjaga kedamaian dan keamanan bagi warga desa. Takashi, di sisi lain, adalah seorang petualang yang haus akan pengetahuan. Dia sering melakukan perjalanan keluar desa untuk mempelajari budaya dan tradisi dari berbagai tempat. Tiga dari teman perempuan Sakura adalah Aiko, Yumi, dan Imi. Mereka adalah gadis-gadis desa yang cantik dan bersemangat. Aiko adalah seorang guru muda yang cerdas dan penuh semangat dalam mengajar anak-anak desa. Yumi adalah seorang seniman yang berbakat dan memiliki kepekaan artistik yang tinggi. Sementara, Emi adalah seorang ahli taman yang piawai dalam merawat dan menghiasi kebun-kebun desa. Bersama-sama, mereka membentuk sebuah kelompok persahabatan yang tak terpisahkan. Mereka sering berkumpul di bawah pohon sakura yang rindang di tengah desa, membicarakan impian-impian mereka dan mencari petualangan di sekitar desa. Hidup Sakura berubah menjadi lebih berarti dengan kehadiran teman-teman barunya. Mereka mengajarkan Sakura arti persahabatan sejati dan kebahagiaan yang sebenarnya. Sakura juga berbagi kekayaannya dengan desa dan membantu warga desa yang membutuhkan. Suatu hari, Sakura mendengar tentang game Sakura Simulator, sebuah permainan yang sangat populer di seluruh Jepang. Permainan itu mengajak pemainnya untuk merawat kebun sakura virtual dan memperluas pengetahuan mereka tentang budaya Jepang. Sakura merasa penasaran dan ingin mencoba permainan itu. Saat Sakura memainkan Sakura Simulator, ia terpesona dengan keindahan kebun sakura yang diciptakan dalam permainan tersebut. Dia melihat potensi besar dalam menggabungkan kecintaannya terhadap kebun dengan kekayaan dan pengetahuannya. Sakura mengajak teman-temannya untuk membantu membangun kebun sakura virtual yang indah. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam bersama, menanam pohon sakura, merawatnya, dan menghias kebun dengan elemen-elemen Jepang yang indah. Kebun sakura mereka menjadi populer di dalam permainan, dan banyak pemain lain datang untuk melihat dan belajar dari mereka. Kehidupan Sakura semakin berwarna dengan kesuksesan Sakura Simulator. Dia menemukan kegembiraan baru dalam berbagi keindahan dan pengetahuannya dengan orang lain. Kekayaan dan kecantikannya tidak lagi menjadi fokus utama, tetapi kecerdasan dan semangatnya dalam membangun komunitas yang membuatnya bercahaya. Bersama teman-temannya, Sakura merasa penuh kebahagiaan dan kebermaknaan. Mereka melihat bahwa kehidupan tidak hanya tentang kekayaan materi, tetapi tentang mencintai dan dipercaya oleh orang lain. Mereka bersama-sama membuktikan bahwa kekayaan sejati terletak dalam persahabatan dan keberanian untuk mengikuti impian mereka. Sekelompok 6 pemain yang terdiri dari 2 teman laki-laki dan 3 teman perempuan bergabung dalam permainan Sakura Simulator. Mereka bertekad untuk menjelajahi dunia virtual yang menakjubkan ini bersama dan menjalin persahabatan yang kuat dalam prosesnya. Saat melanjutkan petualangan mereka, kelompok ini menemukan sebuah desa yang indah dengan rumah-rumah tradisional yang berjejer di sepanjang jalan. Mereka dipikat oleh keindahan alam dan keramahan penduduk setempat. Di tengah desa terdapat pohon sakura raksasa yang menjulang tinggi, menghiasi langit dengan bunga-bunga merah muda yang anggun. Gadis desa yang memikat, kaya, segera menjangkau perhatian kelompok ini. Dia bukan hanya cantik, tetapi juga berwawasan luas tentang budaya
dan sejarah desanya, Kaya mengajak mereka untuk mengenal lebih dalam keindahan desanya dan menikmati perayaan tahunan Festival Sakura yang akan segera diadakan. Pertama-tama, Kaya membawa mereka ke kuil desa, tempat para penduduk berkumpul untuk berdoa. Di sana, mereka belajar tentang kepercayaan dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh penduduk desa. Kaya menjelaskan bahwa kuil ini adalah tempat yang sakral, tempat orang-orang datang untuk mencari kedamaian dan kebahagiaan. Setelah mengunjungi kuil, kelompok ini diajak Kaya ke Taman Sakura yang indah. Bunga sakura bermekaran dengan megah, menciptakan pemandangan yang memukau. Mereka melepas kendali virtual mereka dan merasakan kelembutan bunga sakura yang jatuh di atas kulit mereka. Semua merasa seperti sedang berada di surga. Selanjutnya, mereka bertemu dengan dua teman perempuan lainnya, Yumi dan Sakura, yang merupakan penduduk asli desa. Yumi adalah gadis yang cerdas dan berjiwa petualang, sementara Sakura adalah seorang seniman yang berbakat. Keduanya dengan cepat bergabung dengan kelompok ini dan menjalin persahabatan yang erat. Kaya, Yumi, Sakura, dan kelompok lainnya berencana untuk menghiasi desa mereka dengan lebih banyak bunga sakura. Mereka mengorganisir kelompok sukarelawan untuk membantu membersihkan area di sekitar desa dan menanam bibit sakura baru. Melalui kerjasama tim dan semangat persahabatan, mereka berhasil menciptakan taman sakura baru yang indah. Festival Sakura akhirnya tiba. Seluruh desa berdandan dengan pakaian tradisional dan suara riuh tepuk tangan menggema di udara. Kelompok ini menikmati penampilan seni tradisional seperti tarian dan musik yang menggambarkan cerita-cerita legendaris. Mereka juga menikmati hidangan lezat yang disajikan dalam festival seperti mochi dan sushi. Saat malam tiba, mereka berkumpul di bawah pohon sakura raksasa yang megah. Cahaya bulan yang lembut memancar melalui cabang-cabang pohon, menciptakan suasana magis. Di bawah pohon sakura, mereka berbagi cerita dan tawa, merayakan persahabatan mereka yang baru. Setelah perayaan festival selesai, kelompok ini merasa terhubung secara lebih mendalam dengan budaya dan tradisi desa. Mereka belajar bahwa kecantikan sejati tidak hanya ada dalam penampilan fisik, tetapi juga dalam nilai-nilai yang kita junjung tinggi dan cara kita menjalin hubungan dengan orang lain ketika mereka kembali ke dunia nyata. Kelompok ini membawa pulang pelajaran berharga tentang persahabatan, keindahan alam, dan apresiasi terhadap budaya. Mereka tumbuh sebagai individu dan tetap menjaga hubungan erat mereka seiring berjalannya waktu. Kisah nyata ini tentang gadis desa yang memikat, kaya, cantik, dan berwawasan luas bersama dua teman laki-laki serta 3 teman perempuannya dalam permainan Sakura Simulator menjadi bukti bahwa persahabatan dapat terjalin di dunia maya dan mengubah hidup kita dalam cara yang tak terduga. Sejak pertemuan mereka di Sakura Simulator, gadis desa bernama Maya telah menjalin persahabatan yang kuat dengan 2 teman laki-lakinya, Hiroshi dan Takumi, serta 3 teman perempuannya, Aya, Ami, dan Yumi. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, menjelajahi dunia yang luas dalam game tersebut dan melalui petualangan yang menarik. Cerita mereka tentang pertemanan yang tak terduga ini menyebar ke seluruh komunitas game dan mereka menjadi terkenal di antara para pemain. Setelah serangkaian petualangan menarik, kelompok ini merasa semakin dekat satu sama lain. Mereka saling menghormati, saling membantu, dan saling mendorong untuk mencapai impian mereka. Maya, yang dulunya hanya seorang gadis desa yang tidak memiliki pengalaman dunia yang luas, sekarang menjadi seseorang yang penuh percaya diri, cerdas, dan berwawasan luas. Dia mempelajari banyak hal dari Hiroshi dan Takumi yang berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka tentang teknologi dan dunia luar. Suatu hari, saat Maya, Hiroshi, dan Takumi sedang menjelajahi hutan Sakura Simulator, mereka menemukan petunjuk misterius tentang harta karun yang tersembunyi di dalam game. Mereka segera membagikan informasi ini kepada Aya, Ami, dan Yumi. Dan bersama-sama mereka memulai pencarian apik untuk menemukan harta karun tersebut. Mereka bekerja sebagai tim yang solid, saling melengkapi kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pencarian mereka membawa mereka ke berbagai tempat di dalam game.
termasuk pegunungan yang curam, gua-gua yang gelap, dan pulau-pulau terpencil. Mereka menghadapi tantangan yang sulit, tetapi tidak pernah menyerah. Keberanian mereka tumbuh seiring dengan perjalanan. Dan mereka belajar bahwa kekuatan sejati datang dari kebersamaan dan kepercayaan. Di tengah pencarian mereka bertemu dengan karakter non-pemain NPC yang unik dan menarik. Salah satunya adalah seorang ahli sejarah dalam game yang memberikan petunjuk berharga tentang harta karun tersebut. Dengan pengetahuan yang mereka peroleh, mereka semakin dekat untuk menemukan lokasi sebenarnya. Akhirnya, kelompok ini berhasil menemukan harta karun tersebut. Ternyata, harta karun itu tidak hanya berupa kekayaan material, tetapi juga pengetahuan dan kebijaksanaan yang tak ternilai. Dalam momen itu, mereka semua merasa benar-benar kaya, tidak hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam hal persahabatan, pengetahuan, dan kebahagiaan. Setelah menemukan harta karun tersebut, Maya, Hiroshi, Takumi, Aya, Ami, dan Yumi memutuskan untuk menggunakan pengetahuan dan kekayaan yang mereka dapatkan untuk membantu komunitas Sakura Simulator. Mereka mendirikan pusat pendidikan di Desa Maya, tempat pemain baru dapat belajar dan mengembangkan keterampilan mereka. Mereka juga menyumbangkan sebagian harta karun untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung di dunia nyata. Kisah persahabatan mereka menjadi inspirasi bagi pemain lain di Sakura Simulator. Banyak pemain yang terinspirasi oleh keberanian dan kebaikan hati mereka, dan mereka membentuk kelompok-kelompok persahabatan mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa kekuatan persahabatan dapat mengatasi segala rintangan dan membawa perubahan positif dalam hidup mereka. Maya, Hiroshi, Takumi, Aya, Ami, dan Yumi terus menjalani petualangan di Sakura Simulator. Tetapi persahabatan mereka tetap menjadi prioritas utama. Mereka belajar bahwa kekayaan dan kecantikan sejati terletak dalam hubungan yang dibangun melalui kepercayaan, saling pengertian, dan dukungan. Meskipun game adalah dunia virtual, dampak dan nilai-nilai yang mereka temukan di dalamnya membawa perubahan yang nyata dalam kehidupan mereka di dunia nyata. Akhir cerita ini bukanlah akhir dari petualangan mereka, tetapi awal dari babak baru yang penuh dengan kemungkinan dan keajaiban. Mereka tahu bahwa apapun yang mereka hadapi di masa depan, mereka akan menghadapinya bersama-sama sebagai teman sejati yang tidak akan pernah terpisahkan. Dalam keajaiban persahabatan mereka, Maya, Hiroshi, Takumi, Aya, Imi, dan Yumi memikat tidak hanya kekayaan dan kecantikan, tetapi juga dunia dengan wawasan luas yang mereka dapatkan melalui petualangan mereka di Sakura Simulator. Jangan lupa subscribe-nya ya, like serta komennya ya.